Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibrani Datuk Raju Tianso. Kali ini dengan agenda pendidikan lanjutan politik dan hukum episode kedua. Karena dengan politik dan hukum dunia ini diciptakan, dan dengan politik dan hukum pula dunia ini diselesaikan. Tetapi jangan lupa sebelum itu like, subscribe, and share untuk kelanjutan program ini. Baiklah. Sebagaimana sebelumnya kita sudah berbicara tentang hakikat hukum yang disampaikan oleh Aristoteles dan Montesquieu. Sekarang kita melihat dalam bentuk apa politik dan hukum itu bisa dilihat. Beranjak daripada teori yang disampaikan oleh Lawrence and Friedman dalam bukunya The Legal System of Social Science Perspective. Ada 3 elemen yang bisa kita jadikan anasir dalam melihat bentuk daripada hukum, dan menurut saya juga bisa kita lihat daripada politik itu sendiri. Yang pertama yang disebut dengan struktur. Struktur politik itu adalah yang dimaksud dengan lembaga-lembaga politik yang ada. Apakah itu lembaga kepresidenan, lembaga DPR, lembaga partai politik, dan juga lembaga-lembaga lain yang secara ketatanegaraan mempunyai fungsi politik, mempunyai power. Sedangkan lembaga hukum itu bisa kita lihat daripada adanya pengadilan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, lembaga kejaksaan, lembaga kepolisian, lembaga advokat atau penasihat hukum, dan juga lembaga pemasyarakatan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan personifikasi daripada lembaga-lembaga hukum. Kemudian menurut Friedman itu kita bisa lihat juga daripada substansi. Substansi politik bisa kita lihat daripada kebijakan-kebijakan politik yang dalam hal ini tentu dikeluarkan oleh struktur politik tadi. Apakah kita akan memakai sistem politik Islam, sistem politik sosialis, sistem politik kapitalis, atau sistem politik demokratis? Ini kembali kepada substansi hukum yang itu dihasilkan oleh lembaga-lembaga hukum tadi. Sementara substansi daripada hukum itu bisa kita lihat daripada peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-undang tentang perpajakan, undang-undang tentang lalu lintas, undang-undang tentang hukum perdata, undang-undang tentang hukum pidana, undang-undang tentang hukum bisnis, tentang pertambangan, tentang hak-hak masyarakat adat, dan juga hak-hak lain yang kemudian diatur secara politik dan kemudian dijadikan sebagai suatu substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan. Dan satu lagi menurut Friedman, kita bisa melihat sosok politik dan hukum ini daripada budaya. Ya, budaya politik apa? Apakah kita budayanya itu adalah paternalistik, mengikut kepada ketokohan, atau kita egaliter sebagaimana yang terjadi di Minangkabau, atau ada permusyawaratan ya. Dan inilah yang disebut dengan budaya politik itu adalah karakter budaya bangsa. Budaya bangsa kita ini apa? Apakah budaya kita itu menerima apa saja yang ditetapkan oleh pimpinan, atau ada suatu budaya berdemonstrasi, atau budaya bermusyawarah, atau budaya segala sesuatu diselesaikan melalui peradilan, atau segala sesuatu diselesaikan menurut kebijakan raja. Nah, ini adalah budaya. Jadi dengan 3 elemen ini kita bisa memantau apa itu politik. Kita bisa melihat apa sih politik itu, apa sih hukum itu. Nah, mungkin itu barangkali sebagai pelajaran kedua daripada politik dan hukum, dan nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana hukum dan politik itu bekerja. Sampai ketemu lagi dengan saya, Ibrani Datuk Raju Tianso. Salam Indonesia Satu, salam Indonesia Maju. Karena dengan politik dunia ini diciptakan, dan dengan politik pula
dunia ini diselesaikan.